Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin memberi review buat pembelian kendaraan second. Dimana buat pembelian kendaraan second itu seharusnya Anda sudah menyiapkan budget lebih ya. Jadi biarpun mereka menjual dengan kata siap pakai dan lain-lainnya, tetap saja nanti akan ada karena juga kendaraan sudah berumur tua. Oke, di sini saya ingin memberi reviewnya tentang Corona 1996 2000 cc ya. Kalau di bawah 93 itu ini nyambung, ini jadi gandeng ke sini. Oke, untuk kondisinya ini kaleng breng, ini bisa dilihat semuanya nih, nggak ada dempulan. Dan ini kemarin beli seharga 35 juta. Untuk kondisinya semuanya bagus banget. Dalamnya ini nggak ada yang keropos, hanya penyok-penyok dikit, wajar. Nanti saya ketok magic sendiri nih, kayak gini penyok dikit itu wajar ya. Kalau cuma penyok-penyok kayak gitu itu wajar, nanti saya akan ketok magic sendiri. Dan ini sedang saya cuci karena baru saja beberapa bulan yang lalu dibeli, tapi saya baru pulang dari Bekasi. Kemudian juga kemarin sempat mesinnya ngelotok, kemudian yang rusak hanyalah water pump. Jadi di sini water pump harganya 350.000 di Jogja dan di online 300.000. Merek yang didapat juga tentunya bukan original ya, karena dari 96 ke sekarang mungkin tidak diproduksi lagi atau seperti apa saya nggak tahu. Yang pasti ini dapat mereknya Birken. Nah, untuk kedepannya mobil ini juga anti JDM ya, karena JDM itu selalu mengunggulkan kualitas Jepang aslinya dan barang-barang original. Dan ini justru nanti kedepannya akan saya ganti semuanya konsepnya dengan model mobil klasik modern, tetapi tetap luxury ya, karena ini memang mobil ini kelasnya luxury. Jadi mobil luxury itu nggak ada yang kelihatan runcing-runcing atau pasti semuanya kelihatan gendut seperti ini. Itu kalau saya lihat di YouTube itu semua mobil luxury itu sepertinya seperti itu. Jadi semuanya gendut di bagian belakangnya ya. Kemarin juga mau saya kasih ductile, tapi nggak pantas. Kalau untuk visor, kok visor siapa itu yang tinggi itu saya sendiri nggak suka ya. Oke, untuk antenanya pun itu juga masih original dan masih berfungsi dengan baik. Ini akan saya tunjukkan. Untuk interiornya cukup bagus dan di tahun segitu tuh lumayan wah ya. Tuh semuanya bersih. Kemarin pas saya beli pintu sebelah kiri itu udah rusak, power windownya kemudian udah saya betulin. Untuk bagian audio sendiri seperti ini ya, masih menggunakan kaset dan ini masih berfungsi dengan baik. Ini bisa saya tunjukkan antenanya, kalau saya pencet power antenanya akan menongol tuh. Nah, itu dia naik tinggi tuh. Oke, kalau saya matikan dia akan kembali lagi mendelep. Nah, itu mendelep tuh. Oke, masih berfungsi dengan baik. Untuk keseluruhan berfungsi dengan baik dan untuk mesin pun masih oke setelah kemarin saya ganti water pump. Nah, untuk mesinnya sendiri mantap nih. Itu hanya perlu ganti oli gardan ya, di oli persneling di sini udah mulai bunyi, persnelingnya mulai klitik-klitik, tapi itu suara dari persneling. Pada tahun 1999 saya berada di bengkel mobil ya, berada di daerah sini. Jadi sengaja saya nyari kendaraan ini, memang sukanya warna putih, jadi saya ambil warna putih. Kemudian untuk semuanya kondisinya kebetulan ya, itu peleknya udah palang, kemudian interiornya udah bagus, mesinnya pun hanya water pump ini aja. Untuk AC juga kemarin saya udah ganti isi freon ya. Ini freonnya kemarin saya gunakan merek ini. Ini zaman sekarang udah banyak ya freon kalengan kayak gini. Harganya murah 30.000. Jadi karena memang kedepannya saya akan bengkel mobil lagi, saya juga sudah siapkan kayak kemarin nih, beli alatnya daripada saya ngisi freon, jadi saya beli alatnya sekalian. Oke. Nah, kebetulan juga memang saya nyari cc besar ya, karena ini kedepannya akan saya buat kendaraan listrik. Jadi untuk kedepannya itu saya bikin mobil ini hanyalah
casing saja. Jadi yang saya gunakan kelayakan jalan, surat jalan, kemudian mesin tetap masih nempel, dan akan saya tambahkan di sini karena ini FWD ya, front wheel drive, jadi ban roda belakang nggak digunakan. Nanti akan saya gunakan menggunakan dinamo, biar kedepannya saya juga tidak ketinggalan teknologi. Makanya saya pun ambil cc yang besar, itu adalah 2000 cc dengan 16 katup dan 4 silinder. Di sini saya juga memilih 4 silinder karena ini ya, karena kalau 3 silinder itu kalau misalnya mohon maaf ya, kayak misalnya Ayla terus Datsun Go, itu kalau 3 silinder itu saat pemiliknya lupa timing bell kemudian putus, kayak ini kemarin putus, ini akan saya ambilkan ya. Kalau misalnya 3 silinder itu kalau misalnya dia putus pasti ada salah satu klep yang nongol sebelah, dan dia udah pasti akan dihantam sama piston. Makanya untuk piston sendiri saya lebih memilih 4, ditambah itu tadi menggunakan satu piston itu menggunakan 4 katup, jadi dia nongolnya nggak terlalu tinggi. Kemudian pas timing bell putus kayak gini, ini timing bellnya kemarin putus karena yang ketuaan ya, ini terlalu tua. Nah ini terlalu tua jadi udah putus, dan tetap kebanyakan klepnya tidak ada yang bengkok, beda dengan 3 silinder 90% bengkok, sedangkan ini 4 silinder kayak gini dengan timing bell 4, kemungkinan besar 90% tidak bengkok. Oke, nah seperti ini juga, ini untuk rodanya baru, tapi kayaknya pemiliknya ini pas beli itu nggak pernah dipakai ya. Di sini pelek aja, ban aja macam-macam. Oh ini lebih mudah ini bannya. Oke, nyuci kok begitu. Nah ini untuk kondisinya bannya baru, tapi di sini terhitung 27 minggu ke 27 2013, dan ini kondisinya masih grass. Jadi pemiliknya ini kayaknya setelah membeli kendaraan ini nggak pernah dipakai ya, kemudian disimpan saja, dan itu ada penyak-penyak dikit, itu wajar kan, mungkin dari pemilik sebelumnya, tetapi benar-benar nggak pernah dipakai. Oke, buat anda yang memiliki Corona juga dan menginginkan interiornya, monggo. Bukan ini kendaraannya mau diketeng, tetapi saya memang anti JDM ya. Jadi kalau misalkan mau pengen audionya nih biar kayak originalnya, ini mungkin kalau memang ini originalnya bisa di beli, karena nanti ini juga panel nih, ini panel mau saya ganti semua, nanti saya gunakan digital dan menggunakan voice command ya, jadi saya bisa atur suhunya tanpa harus pencet-pencet. Semuanya akan saya buat serba digital, dan ini kemungkinan dashboard mau saya ganti menggunakan akrilik, kemungkinan ya. Jadi nanti juga nungguin budget juga karena budgetnya nggak sedikit. Untuk atapnya pun mungkin saya bikin sunroof atau moonroof, saya lebih memilih sunroof ya kayaknya, atau moonroof ya, karena kalau moonroof itu lebih lebar dibanding sunroof, dan nanti itu pilihan itu akan sambil berjalan ya, saya lebih memilih mana. Oke, nah jadi buat anda yang mungkin punya Corona dan menginginkan interiornya yang original, itu mungkin bisa jadi pilihan ya. Mungkin saya jual karena saya nggak akan gunakan. Saya akan lebih memilih menggunakan menjadikan konsep kendaraan ini menjadi klasik modern, dimana tadi dia terlihat klasik tapi interiornya modern semua, serba digital, termasuk jok mungkin akan saya buat full elektrik ya, dari penumpang penumpang kiri, penumpang belakang. Oke, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa like dan subscribe, dan kita tunggu seperti apa nanti jadinya. Kalau buat yang sering ke bengkel saya itu udah sering saya ceritain ya, saya mau bikin konsep kendaraan seperti apa, cuman tadi saya sedikit kasih bocoran aja beberapa ininya. Nah buat anda yang itu tadi ya, yang baru membeli kendaraan, sebaiknya anda pikirkan dulu, karena kalau membeli kendaraan second tetapi anda tidak bisa mengerjakannya, alias anda adalah pengguna, anda akan mengandalkan sebuah bengkel ya, akan mengandalkan mekanik. Nah disitulah bahwa ongkos itu dengan ongkos pemasangan itu dengan barangnya itu lebih mahal ongkosnya. Seperti contohnya ini water pump ini 350.000 ya, coba anda cek merek Bilken. Nah ini kalau masang bisa sampai mungkin 700 bahkan 800.000. Nah kalau misalnya bisa sendiri kan lebih murah.
Tapi kalau Anda adalah orang yang suka utak-atik, itu pun tidak jadi masalah ya. Untuk semuanya kaleng breng ini, itu juga tadi depan udah saya beliin ini ya, nanti apa, aluminium foil buat kap depan. Tapi sayang banget karena ini bener-bener kaleng breng dan sekeliling itu kaleng breng, itu hampir nggak pernah dipakai kendaraannya, jadi enggak. Nah itu tadi mau saya kasih aluminium foil, tapi sini bener-bener kaleng breng, jadi saya sayang banget. Oke, ini saya tutup pintunya, kerasa banget nih kalau kalengnya. Nah ya kan, bener-bener suara kalengnya tuh nggak ada dempulan. Ini juga ini wajar nih, bukan dempulan sini, bagian sini tebel ya karena bidangnya pendek. Ini juga kaleng breng nih. Enak banget kalau suara kaleng breng itu. Pintu-pintunya juga semuanya udah enak, hanya saja karet-karetnya ya, karena mobil kendaraan tua yang sering kepanasan, jadi karet-karetnya pada mati. Ini contohnya. Nah kayak karet ini pun murah ya, semeter paling cuma 2.000-3.000 rupiah. Tapi kalau sama masang mungkin jasanya yang lebih mahal. Oke ya, jadi buat Anda yang suka utak-atik, kayaknya cocok membeli kendaraan second ya, atau Anda mempunyai teman yang kerja di bengkel tapi masih bisa cincai lah tentang ongkos ya, ibaratnya ajak ngopi bareng juga udah cukup. Tapi kalau mau dandan ya pasti habis banyak. Tuh pintu-pintunya enak banget dan semuanya udah berfungsi. Kemarin power window juga udah saya ganti, saya servis sendiri. Tinggal nanti korok radiator, tapi akan saya bawa ke Bekasi dulu, jadi kalau udah di Bekasi nanti saya korok radiatornya. Oke, saya rasa udah cukup ya, itu aja. Buat Anda yang mungkin ingin tertarik untuk membeli kendaraan-kendaraan second, harus dipikirkan seperti itu dulu, karena apa, akan menghabiskan biaya dari proses dandan tersebut. Kayak ini nih, kalau saya nanti bakal saya ganti semua, karena konsep depannya akan saya buat kayak model BMW, yaitu grillnya. Dan saya memang anti JDM, karena buat saya JDM itu nggak perlu dipertahankan ya. Sebagai contohnya, itu harus ori, ini harus ori, toh juga saya beli seperempat nggak dapat ori juga, kecuali memang dari pabrikan sendiri menyatakan bahwa sampai 2000 sekian produknya masih ada dan masih dijual, baru saya akan mempertahankan JDM. Kayak gini, ini kemarin juga wiper rusak, nyari yang orinya juga nggak ada, kalaupun ada juga udah pasti tua karetnya ya, karena umur karet itu selalu punya expire, jadi buat apa juga dipertahankan JDM nya. Nah ini udah gak nyaman banyak karena dari 2013 ya, meskipun kondisi baru. Itulah saya sebagai mekanik itu beralasan bahwa saya bukanlah orang yang suka dengan JDM atau semuanya harus original, tapi semua tergantung kondisi keadaan. Mobil 1996 untuk mendapatkan seperempat semuanya serba original dan dalam keadaan layak pakai bagus itu cukup sulit ya. Kalaupun baru, kalau untuk karet-karet dia tidak berada di tempat yang suhunya stabil, misalnya suhu dingin stabil, karet pasti mati karena dia punya expire. Contohnya ini, kalau ini matinya kepanasan ya, ini nggak bisa pulih. Nih kemarin wipernya juga udah nggak bisa pulih. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.